Matahari pagi menyapu lembut perbukitan Banyumas, menembus sela-sela daun kelapa yang menjulang di tepian jalan tanah. Udara di desa Sumberjati masih terasa seperti dulu. Sejuk, lembab dan beraroma tanah basah. Embun menggantung di ujung daun bambu, memantulkan sinar keemasan yang menenangkan mata. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan derit roda gerobak yang melewati jalan berbatu. Di kejauhan suara gamelan samar terdengar dari rumah Pak Darmo, menandai dimulainya hari yang biasa dan tenang di desa kecil itu. Rani berdiri di depan jendela bus kecil yang membawanya pulang setelah bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman. Ia menghela napas panjang. Jalur tanah merah yang berliku itu membawanya kembali ke masa kecil. Masa ketika ia berlarian di bawah kebun kelapa bersama teman-temannya. Tertawa tanpa beban, tanpa tahu bahwa waktu akan membawa mereka jauh ke arah berbeda. Kini, setelah sekian lama bekerja sebagai jurnalis di Jakarta, Rani pulang bukan untuk liburan, melainkan karena kabar buruk. Ibunya sakit keras dan membutuhkan perawatan. Bus berhenti di tepi jalan kecil. Di seberang sana, rumah-rumah kayu berjejer rapi dengan pekarangan luas. Dikelilingi pagar hidup dari tanaman teh-tehan. Di depan rumahnya sendiri, pohon mangga tua masih berdiri kokoh. Tempat ia dulu sering memanjat dan bersembunyi saat bermain peta umpet. Rani menatap rumah itu lama. Atapnya mulai berlumut. Cat dindingnya pudar, tapi tetap memberi rasa hangat yang aneh. Seolah rumah itu menunggu kepulangannya selama ini, Rani. Sebuah suara memanggil dari belakang. Ia menoleh dan menemukan sosok laki-laki dengan tubuh berotot, mengenakan kaos kumal dan celana pendek lusuh. Wajahnya gelap terbakar matahari, tapi senyumnya hangat. "Budi?" seru Rani tak percaya. "Loh iya? Wah, aku kira kamu gak bakal balik ke desa lagi," jawab Budi sambil tertawa kecil. "Udah lama banget ya, Ran." Rani ikut tersenyum. "Udah hampir 10 tahun kayaknya. Kamu masih di sini aja?" "Ya masih, nggak kemana-mana, tanah ini udah kayak nadi. Nggak bisa ditinggal." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Rani. Budi bercerita bahwa desa kini makin sepi. Banyak anak muda merantau ke kota. Tapi anehnya, orang-orang yang masih tinggal di sana tampak enggan pergi jauh. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka ingin tetap bertahan. Meski kehidupan di desa itu tak lagi semakmur dulu. Sesampainya di rumah, Rani menemukan ibunya terbaring lemah di kamar. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi matanya masih menyimpan kehangatan yang sama seperti dulu ke Rani. Suara ibunya lirih. "Akhirnya kamu pulang juga." Rani menggenggam tangan ibunya erat. "Aku pulang, Bu. Aku akan tinggal di sini sampai ibu sembuh." Ibunya tersenyum lemah. "Desa ini sudah banyak berubah, Nak, tapi ada hal-hal yang sebaiknya tidak kamu tanyakan." "Tidak sekarang." Rani mengerutkan kening, tapi dia memilih si diam bahwa ia mengira ibunya hanya sedang kelelahan. Hari-hari pertama di desa berjalan tenang. Pagi hari, Rani membantu membersihkan rumah dan halaman. Sore hari ia menemani ibunya di beranda sambil menatap kebun kelapa di kejauhan. Setiap kali angin bertiup, dedaunan kelapa itu berdesir seperti berbisik sesuatu. Kadang Rani merasa seolah suara itu membentuk kata-kata, tapi setiap kali ia mencoba mendengarkan lebih jelas, desiran itu lenyap. Suatu sore, Rani berjalan ke balai desa untuk mengambil obat ibunya. Di sana ia bertemu Pak Darmo, tetua desa yang dihormati oleh semua warga. Rambutnya sudah memutih, tapi matanya tajam dan suaranya masih berwibawa. "Rani ya? Anak almarhum Pak Surya?" tanya Pak Darmo sambil menatapnya lekat. Rani mengangguk hormat. "Iya Pak, saya baru pulang. Ibu sedang sakit." "Ah iya, ibumu perempuan kuat. Semoga cepat pulih, desa ini senang kamu pulang. Sumberjati selalu butuh anak-anak mudanya," kata Pak Darmo sambil menepuk bahu Rani pelan. Tapi di balik senyum ramahnya ada sesuatu di matanya. Tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran antara lega dan cemas. Rani mengucap terima kasih lalu berpamitan. Saat berjalan pulang melewati kebun kelapa di sisi jalan, ia memperhatikan batang-batang tinggi itu yang tampak seperti pasukan diam berdiri mengawasi. Di antara pepohonan, burung gagak hitam melintas dan hinggap di ranting teratas. Suaranya serak dan panjang, membuat udara sore itu terasa sedikit berat. Ketika malam turun, suasana desa menjadi sangat sepi. Lampu jalan hanya beberapa, dan sebagian rumah mematikan penerangan lebih awal. Rani duduk di beranda sambil menatap langit. Bintang tampak berkerlip, dan suara jangkrik memenuhi udara. Tapi entah mengapa, ketenangan itu justru terasa tidak biasa, terlalu tenang. Seperti ada sesuatu yang diam-diam bersembunyi di balik kegelapan. "Budi datang membuat sebakul hasil panen. Ini buat ibumu. Kelapa muda sama pisang rebus." "Terima kasih." "Bud, kamu baik banget," jawab Rani sambil menerima.
Mereka duduk di tangga beranda. Budi bercerita tentang tradisi lama desa, tentang upacara syukuran panen, dan tentang pantangan menebang pohon kelapa tertentu yang katanya ditanam oleh leluhur desa. Kata orang tua dulu, kebun kelapa di pinggir utara desa itu nggak boleh diganggu. Di situ tanahnya berisi, katanya sambil tertawa kecil. Berisi? Maksudnya? Tanya Rani. Ya, katanya tempat roh-roh penjaga desa. Cuma cerita lama aja, Ran. Tapi ya, nggak ada yang berani uji coba. Rani ikut tertawa kecil, meski hatinya terasa aneh mendengar kata penjaga desa. Menjelang malam, angin berhembus lebih kencang, daun kelapa bergesekan seperti suara bisikan panjang, lampu minyak di ruang tamu bergetar, membuat bayangan di dinding tampak bergerak-gerak. Rani merasa udara jadi dingin mendadak, padahal siang tadi panasnya luar biasa. Ia melirik ke arah kebun kelapa di kejauhan dari jendela kamarnya, dan untuk sesaat ia merasa melihat sesuatu, seperti sosok manusia berdiri di antara batang kelapa, menatap ke arah rumah. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu lenyap begitu saja. Rani menutup tirai perlahan dan berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma bayangan, gumamnya pelan. Tapi hatinya berdegup lebih cepat. Ia tahu, meski desa ini terlihat tenang, ada sesuatu di balik ketenangan itu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu ia terbaring di tempat tidur sambil memejamkan mata. Dari si kejauhan terdengar suara gamelan lagi samar, seperti datang dari arah kebun kelapa. Suara itu pelan, tapi berirama. Bukan gamelan biasa, lebih seperti tabuhan yang mengalun dalam tempo lambat dan menyeramkan. Ia membuka mata, menatap langit-langit, dan berusaha menepis rasa takut yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Desa Sumberjati, tempat yang dulu terasa damai dan penuh kenangan, kini tampak asing baginya. Terlalu sepi, terlalu tenang, seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Dan di luar sana, di antara batang kelapa yang bergoyang pelan diterpa angin malam, seolah ada mata yang terus mengawasinya dalam diam. Malam itu, angin berembus pelan dari arah kebun kelapa, membuat daun-daunnya bergoyang seperti tangan yang melambai di kegelapan. Rani masih terjaga di kamarnya, tatapannya kosong menembus tirai yang tertutup. Tapi pikirannya kembali pada bayangan aneh yang semalam sempat ia lihat di antara batang kelapa. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Namun, ada rasa tidak tenang yang terus menggelayut dalam dadanya, seolah ada sesuatu di luar sana yang memanggil dengan suara yang tak terdengar. Di ujung desa, di antara rimbunnya pohon kelapa yang berjejer rapi seperti pasukan penjaga, Pak Warto, seorang petani tua yang tinggal sendirian, sedang menimba air di sumurnya. Ia dikenal sebagai orang yang paling rajin bangun dini hari untuk menyiram kebunnya. Tapi malam itu, sesuatu terasa berbeda. Udara dingin seperti menggigit kulitnya, dan setiap kali ia mengayunkan timba ke sumur, suara plung air terdengar bergema aneh. Lebih dalam dari biasanya, lebih berat. Pak Warto berhenti, mengangkat wajahnya ke arah kebun kelapa di belakang rumah. Di sanalah, samar-samar ia mendengar suara, lirih pelan, seperti tangisan anak kecil yang ditahan-tahan. Ia berdiri diam, menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari dalam tanah, dari arah gundukan kecil tempat ia biasa menanam bibit kelapa muda. Aneh, gumamnya pelan. Ia menyalakan lampu Petromax dan berjalan mendekat. Langkahnya hati-hati di atas tanah yang basah. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang berusaha berbicara dari bawah bumi. Hanya saja kata-katanya tak bisa dimengerti. Siapa di sana? Serunya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara lirih seperti napas tertahan. Lalu hening. Ia berdiri lama di sana, hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin. Akhirnya ia menggeleng, menganggap itu cuma permainan telinganya yang sudah tua. Paling cuma tikus tanah, katanya. Lalu kembali ke rumah. Namun malam itu ia tidak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia melihat kebun kelapa penuh dengan lubang-lubang hitam yang menganga, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan yang kotor oleh tanah. Mencoba meraih kakinya, ia terbangun dengan keringat dingin membasahi punggung. Di luar, anjing-anjing kampung menggonggong panjang tanpa henti, mengarah ke kebunnya. Keesokan paginya, matahari baru saja naik ketika Pak Warto keluar rumah untuk memberi makan ayam. Seekor anjing milik tetangganya sedang menggali tanah di dekat gundukan itu. Ia berteriak, "Hei, Hus, pergi sana!" Tapi anjing itu tidak berhenti saat ia mendekat untuk mengusir. Matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Dari tanah yang tergali, muncul tulang putih panjang, tulang manusia.
Ia terdiam beberapa detik, lalu mundur perlahan, tubuhnya gemetar dan astagfirullah, bisiknya lirih. Ia menjatuhkan ember yang dibawanya dan berlari secepat mungkin menuju balai desa. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar ke seluruh penjuru Sumberjati. Warga berbondong-bondong mendatangi kebun kelapa Pak Warto. Suara riuh memenuhi udara. Beberapa orang menutup mulutnya, yang lain beristighfar berkali-kali. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang anir, menyengat dan membuat perut terasa mual. Polisi dari kecamatan datang dengan mobil pick-up dan garis kuning. Mereka menggali area yang disebut Pak Warto, dan tak lama kemudian, cangkul mereka mengenai sesuatu yang keras. Petugas memungutnya, mengangkat perlahan, dan semua orang menahan napas. Itu adalah tengkorak manusia, masih lengkap dengan rahang dan sebagian gigi yang menguning. Bukan satu. Kuacaran Faris mereka dapat menggali, dan dalam beberapa jam ditemukan lebih banyak tulang, bahkan beberapa kerangka masih utuh. Terkubur saling bertumpuk. Ketika penggalian berhenti sementara, jumlah yang berhasil diangkat sudah lebih dari 10. Suasana berubah tegang, ibu-ibu menjerit kecil, beberapa lelaki tua berlutut sambil berdoa. Tak ada yang tahu sejak kapan mayat-mayat itu terkubur di sana. Tidak ada yang berani menebak, hanya Pak Darmo, yang berdiri di kejauhan dengan wajah muram. Matanya terpaku pada lubang besar di tengah kebun itu. Rani mendengar kabar itu dari Budi yang berlari ke rumahnya. "Ran, kamu harus lihat ini. Di kebun kelapanya Pak Warto, ada mayat." Banyak banget. Rani spontan berdiri. "Apa mayat?" Iya, polisi udah di sana. Naluri lamanya sebagai jurnalis langsung bangkit. Ia mengambil ponsel, buku catatan, dan recorder kecil yang masih disimpannya di tas. "Ayo Bud, kita lihat." Ketika sampai di lokasi, pemandangan itu membuat napasnya tercekat. Di depan matanya, garis polisi melingkari tanah yang berlubang besar. Petugas memakai sarung tangan karet, menggali perlahan sambil mengangkat tulang-tulang yang berserakan. Warga berdiri mengelilingi. Wajah-wajah mereka campuran antara takut dan tidak percaya. "Sejak kapan kalian tahu soal ini?" tanya Rani kepada seorang ibu yang berdiri di dekatnya. "Baru tadi pagi nak, waktu anjing itu gali tanah." "Astagfirullah, banyak banget tulangnya." "Dulu, di sini pernah ada kuburan atau semacamnya?" Ibu itu menggeleng cepat. "Gak pernah, ini tanah kebun kelapa. Dari dulu juga gak pernah dipakai apa-apa." Rani menatap ke arah lubang itu lama. Ada rasa dingin merayap di punggungnya. Ia menulis cepat di buku catatannya. Penemuan 10 kerangka manusia di desa Sumberjati. Tidak diketahui asal-usul. Reaksi warga, ketakutan dan bisu. Ia tahu, ini bukan berita biasa. Ini besar, bahkan mungkin bisa mengguncang seluruh Banyumas. Tapi di sisi lain, hatinya menolak percaya bahwa desa sekecil ini bisa menyimpan rahasia sekelam itu. Malamnya Rani duduk di meja sambil menulis laporan. Di luar angin bertiup kencang, membuat lampu minyak bergoyang. Ibunya sudah tidur, tapi Rani belum bisa memejamkan mata. Pikiran tentang tulang-tulang itu terus menghantui. Ia menatap jendela yang menghadap ke arah kebun kelapa. Tempat semua itu ditemukan lalu di tengah keheningan. Ia mendengar sesuatu suara lirih dari kejauhan, seperti suara yang pernah diceritakan Pak Warto. Tangisan samar dari balik tanah. Ia menegakkan tubuhnya, menahan napas. Suara itu semakin jelas, pelan tapi nyata. Seolah datang dari arah kebun yang sama. "Tidak mungkin," bisiknya. Ia membuka tirai perlahan, gelap. Tidak ada apa-apa di luar. Hanya deretan batang kelapa yang bergoyang di terpa angin malam. Tapi suara itu masih ada. Seperti seseorang yang berbisik memanggil namanya dari jauh. "Rani." Jantungnya berdegup kencang. Ia menutup tirai cepat-cepat dan mundur beberapa langkah, mencoba menenangkan diri. Namun suara itu tidak berhenti, malah semakin dekat, seolah menembus dinding dan masuk ke dalam telinganya. Rani menutup kedua telinganya rapat-rapat, tapi suara itu tetap terdengar. Lirih, sedih dan memohon. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Hening total. Ia duduk lemas di lantai, memandangi kegelapan di luar jendela. Di kejauhan kebun kelapa berdiri diam, tapi entah mengapa malam itu terasa seperti hidup. Seolah tanah di bawahnya sedang bernapas, dan di antara desiran angin, terdengar satu kalimat yang nyaris tak terdengar. "Kami belum tenang." Keesokan harinya desa Sumberjati seperti kehilangan napas. Udara pagi tidak lagi terasa segar, dan angin yang biasanya membawa aroma kelapa muda kini berbau tanah lembab dan getir. Area kebun kelapa milik Pak Warto sudah dipagari garis polisi. Namun meskipun begitu, warga tetap datang setiap malam, berdiri di kejauhan sambil berbisik-bisik. Tak ada yang berani mendekat. "Tapi santai, suringan sepatu juga sanggup mansau," katanya.
Tempat itu dulunya bukan kebun biasa. Bisik salah satu warga kepada Rani saat mereka berdesakan di warung. Dulu di sana suka ada upacara malam, sebelum kamu lahir. Waktu kepala desanya masih Pak Karyo, Rani menoleh cepat. Upacara apa maksudnya? Entahlah, orang-orang tua jarang cerita. Tapi mereka bilang pernah ada peristiwa besar yang gak boleh diungkit. Nama itu, Pak Karyo, terdengar asing. Tapi sekaligus akrab di telinganya. Ia mencoba mengingat-ingat, tapi tak menemukan bayangan siapa orang itu. Sejak tinggal di kota, ia memang jarang mendengar kabar dari desa. Namun dari cara orang-orang membicarakannya, jelas nama itu masih meninggalkan jejak yang dalam. Sore itu, polisi datang kembali untuk melakukan penggalian lanjutan. Mereka membawa lebih banyak orang dan perlengkapan. Rani, dengan rasa ingin tahu yang menggelora, ikut mengamati dari balik garis kuning. Kamera ponselnya merekam setiap detik. Sementara jari-jarinya menulis cepat di buku catatan kecil yang mulai lusuh. Petugas menggali di sisi lain kebun, tepat di bawah 3 batang kelapa tua yang tumbuh saling berdekatan. Tanah di sana lebih padat, warnanya lebih gelap dari sekelilingnya. Ketika cangkul pertama menghantam tanah, aroma busuk langsung menguar, membuat beberapa warga mundur sambil menutup hidung. "Berhenti dulu!" teriak salah satu petugas. Ia berjongkok, menyibak tanah dengan hati-hati. Semua mata menatap ke arah lubang itu. Saat tanah disingkirkan, terlihat potongan kain lusuh berwarna coklat kehitaman, lalu sepotong tulang yang masih terbungkus tanah lembab. Tak lama kemudian, satu tengkorak lagi muncul, lalu 2, 3, 5. Hingga akhirnya mereka menemukan tumpukan kerangka yang tersusun rapi membentuk pola melingkar. Rani menahan napas. Ia mendekat sejauh yang diizinkan garis polisi. Pola itu aneh, tidak seperti kuburan biasa. Kerangka-kerangka itu disusun saling menghadap ke tengah, seolah sedang duduk melingkar, mengelilingi sesuatu yang dulu mungkin diletakkan di tengah-tengah mereka. Seorang petugas berkata pelan, "Ini bukan kuburan biasa ini, diudat dengan sengaja." Jumlah mayat yang diangkat hari itu mencapai 46, desa menjadi gempar, media mulai berdatangan. Mobil-mobil polisi dan wartawan memadati jalan tanah kecil menuju Sumberjati. Desa yang tadinya sepi kini berubah jadi pusat perhatian seluruh kabupaten. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang menakutkan. Warga mulai bicara tentang kutukan tanah kelapa. Rani kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Siapa yang menanam mereka di sana? Mengapa jumlahnya begitu banyak? Dan kenapa disusun dalam bentuk lingkaran? Ia mencoba bertanya pada ibunya, tapi sang ibu hanya menggeleng dengan wajah pucat. "Jangan ikut campur, Rani," katanya lirih. "Hal-hal seperti itu bukan urusanmu, Bu. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Kebenaran kadang lebih berbahaya daripada kebohongan, Nak." Perkataan itu membuat Rani semakin gelisah. Ia merasa semua orang di desa tahu sesuatu, tapi memilih diam yang bukan karena tidak tahu, melainkan karena takut. Sore itu, kabar mengejutkan lain datang, Pak Karyo. Mantan kepala desa yang menghilang lebih dari 20 tahun lalu, tiba-tiba kembali. Ia datang naik mobil tua, dengan wajah tua berkeriput dan sorot mata tajam. Warga yang melihatnya langsung berhenti berbicara. Suasana desa mendadak hening setiap kali ia lewat. Rani memperhatikan dari jauh. Sosok itu tampak berwibawa, tapi ada aura gelap yang mengitarinya. Ia menyapa orang-orang dengan senyum dingin. Setelah tahu sesuatu yang mereka tidak tahu, malam harinya, kabar beredar bahwa ia datang untuk meluruskan sejarah dan menjaga desa dari fitnah. Namun bagi banyak orang, kembalinya Pak Karyo justru membuka luka lama. Dulu, di masa kepemimpinannya, pernah terjadi peristiwa misterius. Puluhan warga menghilang tanpa jejak selama seminggu penuh. Setelah itu desa tiba-tiba kembali makmur, tanaman tumbuh subur, hasil panen melimpah, penyakit menghilang. Tak ada yang berani bertanya mengapa, dan tak lama setelahnya, Pak Karyo lenyap begitu saja, tanpa pamit. Rani merasa semuanya terlalu kebetulan. Ia mencoba mendekatinya saat acara tahlilan malam itu di balai desa. "Pak Karyo, saya Rani, anak almarhum Pak Surya. Boleh saya tanya sedikit soal kebun kelapa itu?" Pak Karyo menatapnya lama, senyum tipis muncul di bibirnya. "Ah Rani, anak Surya, kau mirip sekali dengan ayahmu." "Jadi Bapak mengenal ayah saya?" "Tentu ayahmu orang yang baik, hanya saja terlalu ingin tahu." Nada suaranya membuat Rani merinding. "Apa maksud Bapak?" Pak Karyo hanya tertawa kecil dan menepuk bahunya. "Kadang, ada hal yang lebih baik tetap terkubur di tanah." Kalimat itu membuat Rani terdiam. Ia merasa seperti baru saja diingatkan, atau mungkin diancam.
Tapi rasa penasaran di hatinya justru semakin menyala. Malamnya hujan turun pelan, Rani duduk di beranda, menatap kebun kelapa yang kini dijaga aparat. Kilat menyambar langit, dan sesaat sinarnya memantulkan sosok seseorang berdiri di tepi kebun, tinggi berjubah, menatap lurus ke arah rumahnya. Rani berkedip dan sosok itu lenyap, tapi hatinya tahu, bayangan itu nyata. Di dalam kamar, ia menulis catatan panjang tentang semua kejadian. Ia mencatat jumlah mayat, pola lingkaran, dan nama-nama yang disebut warga. Lalu di bagian bawah, ia menulis kalimat terakhir dengan tangan gemetar. Mungkin lubang itu bukan kuburan. Mungkin itu lingkaran pengikat sesuatu yang lebih tua dari desa ini. Rani menutup buku catatannya dan menarik napas panjang. Di luar suara hujan berubah menjadi lebih deras. Namun di sela-sela gemuruh itu ia kembali mendengar bisikan halus dari arah tanah basah. Masih ada yang belum ditemukan. Ia menatap keluar jendela dengan perasaan tak menentu. Jika benar masih ada yang tertinggal di dalam tanah, berarti lubang kedua bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Sesuatu yang mungkin seharusnya tidak pernah terganggu. Dan malam itu dari kejauhan, di antara pohon kelapa yang bergoyang diterpa angin, tampak sosok Pak Karyo berdiri menghadap ke arah lubang penggalian. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi bibirnya bergerak pelan, seperti melafalkan doa. Atau mungkin mantra. Hujan semalam belum juga berhenti sepenuhnya. Tanah masih becek, udara lembab dan berbau lumpur. Dari jendela kamarnya, Rani menatap ke arah kebun kelapa yang kini dijaga ketat oleh aparat. Tapi yang menarik perhatiannya bukan polisi, bukan garis kuning, melainkan sosok Pak Karyo yang berdiri di sana sejak pagi buta. Diam, seperti sedang berbicara pada tanah. Bayangan malam sebelumnya masih melekat di benaknya. Suara bisikan, kilatan petir, dan sosok itu, Pak Karyo, yang berdiri tepat di tepi lubang penggalian. Mulutnya bergerak pelan seolah mengucapkan sesuatu. Doa atau mantra, pikir Rani mengingat setiap detail. Isa merasa rendah ada sesuatu yang belum selesai di balik semua ini. Sesuatu yang tersembunyi di masa lalu desa Sumberjati. Siang itu ketika ibunya pergi ke rumah tetangga, Rani memutuskan untuk membersihkan gudang belakang rumah. Gudang itu penuh debu dan sarang laba-laba, dengan bau kayu lapuk yang menyengat. Di sanalah banyak barang peninggalan ayahnya disimpan. Peti tua, alat pertanian, beberapa buku catatan dan tumpukan koran lama. Saat ia memindahkan satu peti besar, papan kayunya retak, dan dari dalamnya jatuh sebuah kotak kayu kecil berukir aneh. Rani menatapnya lama. Ukiran di permukaannya berupa pola melingkar dengan simbol seperti mata di tengah. Ia datang membuka perlahan, dan di dalamnya terdapat selembar surat tua yang sudah menguning, bersama sebuah kalung batu hitam berbentuk bulat pipih. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang kukuh, menggunakan tinta yang kini memudar. Tapi ia masih bisa membaca dengan jelas nama di bagian bawahnya. Surya, nama ayahnya. Dengan hati-hati, Rani mulai membaca isi surat itu. Bagi siapapun yang menemukan surat ini setelah aku tiada, ketahuilah bahwa rahasia Sumberjati bukan tentang tanah atau hasil buminya, melainkan tentang apa yang dikubur di bawahnya. Tahun 1978, 46 jiwa hilang dari desa ini. Mereka bukan dibunuh, mereka dikorbankan. Demi keseimbangan antara dunia manusia dan roh tanah penjaga desa, aku, bersama 7 orang lainnya, tergabung dalam kelompok Jagapati, penjaga batas antara dunia. Kami gagal menahan upacara terakhir itu. Roh yang kami panggil menuntut lebih dari yang dijanjikan. Rani berhenti membaca. Napasnya tertahan, tangannya bergetar, tapi ia melanjutkan. Ketika tanah mulai bergetar dan suara jeritan muncul dari bawah, kami tahu semuanya sudah terlambat. Kami hanya bisa menutup lubang itu, memagarnya dengan doa, dan bersumpah tak pernah membukanya lagi. Tapi aku tahu, suatu hari seseorang akan menggali kembali. Dan jika itu terjadi, maka lingkaran itu akan terbuka. Nama-nama dalam daftar ini adalah mereka yang hilang, dan juga mereka yang mungkin masih terikat di bawah sana. Di bawah tulisan itu, terdapat daftar nama panjang. Rani menghitung satu persatu. Jumlahnya 46, dan di baris terakhir, matanya terhenti, ada nama Pak Karyo. Jantungnya berdegup keras. Bagaimana mungkin, pikirnya, kalau dia salah satu dari yang hilang, kenapa sekarang hidup dan kembali ke desa? Ia memandangi surat itu lama. Kata-kata ayahnya berputar di kepalanya. Kami dikorbankan demi keseimbangan. Apa arti sebenarnya? Apakah ayahnya ikut dalam ritual itu, atau justru menentangnya? Rani menatap kalung batu hitam di dalam kotak. Saat disentuh, batu itu terasa hangat, seperti menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya.
Ada goresan kecil di bagian belakang berbentuk lingkaran dengan tanda mirip mata, sama persis seperti simbol di peti kayu. Ia tak tahu mengapa, tapi kalung itu membuat dadanya terasa sesak. Sore menjelang malam, Rani mendatangi Budi, teman masa kecilnya yang kini menjadi petani. Ia memperlihatkan surat itu, berharap Budi tahu sesuatu. "Budi, kamu pernah dengar soal kelompok Jagapati?" Budi mengenit nama itu. "Kayaknya pernah disebut sama kakekku dulu. Katanya mereka penjaga desa zaman dulu. Tapi setelah peristiwa hilangnya banyak warga, nama itu nggak pernah disebut lagi. Kenapa kamu nanya?" Rani menyerahkan surat itu. "Ayahku nulis ini, dia bilang 46 orang dikorbankan dalam ritual." Budi membaca cepat, lalu menatap Rani dengan wajah pucat. "Ritual apa ini, Ran?" "Ini gila." "Aku nggak tahu, tapi lihat, nama terakhir di daftar ini, Pak Karyo." Budi menelan ludah. "Berarti dia seharusnya nggak hidup." Rani mengangguk perlahan. Atau mungkin yang kembali itu bukan dia. Malam tiba dengan cepat. Angin bertiup dingin dari arah kebun kelapa, membawa suara-suara aneh yang berdesir di antara daun-daun. Rani berusaha tidur, tapi pikirannya tak tenang. Ia memandangi surat ayahnya di meja, sementara kalung batu hitam tergantung di lehernya. Sekitar tengah malam ia mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah kebun kelapa. Bulan purnama menggantung rendah di langit, menyinari tanah yang basah. Di sekelilingnya berdiri orang-orang berpakaian putih. Wajah mereka datar tanpa mata. Hanya rongga hitam menganga. Mereka membentuk lingkaran, persis seperti susunan kerangka di lubang kedua. Rani ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Salah satu dari mereka maju selangkah dan mengulurkan tangan, menunjuk ke dadanya. Dari balik jubah putih, terdengar suara bergema, dalam dan berat. "Pewaris darah penjaga sudah kembali." Tiba-tiba tanah di bawahnya retak. Dari celah-celahnya keluar cahaya merah gelap, seperti bara api yang menyala dari perut bumi. Orang-orang tanpa mata itu berlutut serempak, dan suara mereka menyatu menjadi gumaman yang tak dimengerti. Lingkaran belum selesai, Jagapati terputus. Darah terakhir belum diserahkan. Rani menjerit, terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling. Kamar masih gelap, hanya suara jangkrik di luar. Tapi di lantai surat ayahnya terbuka. Meski ia yakin sebelumnya sudah menutup dan menyimpannya di laci, ada tambahan tulisan di bagian bawah surat dengan tinta merah basah yang jelas tidak ada sebelumnya. "Jangan percayai yang kembali dari tanah." Rani menatap tulisan itu lama. Jantungnya berdetak makin cepat. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi bukan sekadar pembunuhan, bukan sekadar penemuan mayat. Ini adalah ritual kuno yang gagal. Dan entah bagaimana, darah keluarganya terikat di dalamnya. Di luar, angin bertiup kencang. Dari arah kebun kelapa, samar-samar terdengar suara seperti nyanyian. "Tatoi tatoi," suara yang sama dengan yang ia dengar dalam mimpinya. Dan di balik bayangan pohon, Pak Karyo berdiri menatap ke arah rumah Rani, senyum tipis di wajahnya. Sementara matanya kosong, benar-benar kosong. Senyum kosong di wajah Pak Karyo masih terbayang jelas di kepala Rani sepanjang malam. Tatapan matanya yang hitam, seperti tak berujung, membuat Rani merinding setiap kali mengingatnya. Ia tidak tahu apakah itu hanya kebetulan, atau memang ada sesuatu yang mengintainya sejak ia menemukan surat ayahnya. Pagi itu, kabut tebal turun dari arah hutan bambu, menyelimuti kebun kelapa di pinggir desa. Udara dingin menembus kulit, dan suara burung-burung pun lenyap entah kemana. Rani berjalan menuju rumah Budi dengan langkah cepat. Di lehernya tergantung kalung batu hitam peninggalan ayahnya. Sesuatu yang kini tak pernah ia lepaskan Budi. "Aku mau ke kebun kelapa lagi," katanya begitu tiba. Budi langsung menatapnya dengan wajah tak percaya. "Ran, kamu gila. Setelah semua yang kita lihat, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Surat ayahku bilang ada sesuatu yang dikubur di bawah tanah itu. Dan aku yakin bukan cuma mayat." Budi menghela napas panjang. Ia tahu Rani keras kepala. "Baiklah, tapi kalau kita pergi kita harus hati-hati. Polisi mungkin masih patroli." Dengan langkah hati-hati, mereka menyusuri jalan kecil di antara pohon kelapa yang menjulang tinggi. Udara terasa aneh, diam dan berat. Tak ada suara selain langkah kaki mereka di tanah basah. Hingga akhirnya mereka tiba di sisi paling ujung kebun. Tempat yang jarang dilalui orang. Di sanalah mereka menemukannya. Sebuah gubuk tua, hampir tertutup semak dan akar kelapa atapnya miring. Sebagian dindingnya lapuk dimakan waktu. Tapi meski tampak rapuh,
Gubuk itu memancarkan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Sepertinya ini sudah lama sekali ditinggalkan. Gumam Budi. Rani mendekat. Atau mungkin sengaja disembunyikan. Mereka mendorong pintu kayu yang berderit pelan. Begitu masuk, aroma debu dan tanah basah langsung menyeruak. Cahaya matahari menembus dari celah-celah atap, memantulkan bayangan bergetar di dinding. Di dalam ruangan kecil itu hanya ada meja kayu, tungku rusak, dan satu dinding yang tertutup ukiran simbol aneh. Rani mendekat dan menyapunya dengan tangan. Simbol itu berupa lingkaran besar, dan dari lingkaran itu menjulur 46 garis tipis ke arah luar, seolah-olah mewakili sesuatu yang keluar dari dalam. Di bagian tengahnya ada bentuk seperti mata, sama seperti simbol di kotak kayu yang ia temukan di rumah. 46 garis, bisik Rani. Sama jumlahnya dengan korban. Budi menelan ludah. Mungkin ini tempat mereka melakukan ritual itu. Rani mengeluarkan ponselnya, mengambil foto dan merekam video. Tapi baru beberapa detik, layar ponselnya berkedip dan mati. Yes mencoba menyalakan ulang tapi tak berhasil. Baterainya penuh tadi, katanya kesal. Budi menatap sekeliling. Tempat ini nggak enak. Ayo keluar dulu, Ran. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, terdengar suara pelan dari luar. Suara langkah kaki yang menyeret di tanah. Diikuti dengan bunyi napas berat, Budi spontan menarik Rani ke belakang meja. Mereka menahan napas dari celah pintu. Tampak bayangan seseorang melintas perlahan. Bentuknya tinggi, bahunya membungkuk, rambutnya panjang berantakan. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Keheningan yang begitu menekan membuat dada Rani terasa sesak. Lalu terdengar suara serak pelan namun jelas, tanah ini sudah menelan cukup darah. Jangan bangunkan mereka lagi. Rani menatap Budi. Wajah Budi pucat pasi. Mereka saling berbisik. Bu Wanti. Tak lama kemudian sosok itu muncul di ambang pintu. Perempuan tua dengan rambut putih kusut dan sorot mata tajam. Mengenakan kain hitam lusuh, ia menatap mereka lama. Lalu berjalan masuk perlahan. Bu Wanti. Rani berusaha tersenyum, meski suaranya bergetar. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya mencari tahu. Yang mencari tahu akan terseret bersama rahasianya, kata Bu Wanti pelan. Kalian tidak paham. Tanah ini bukan milik manusia saja. Ia milik yang lebih tua dari kita. Rani menelan ludah. Bu, ayah saya dulu bagian dari kelompok Jagapati. Pak, ibu tahu soal itu? Mata Bu Wanti menyipit. Jagapati bukan sekadar kelompok. Mereka penjaga batas dunia. Tapi mereka gagal. Mereka melanggar perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Tanya Rani cepat. Dengan roh tanah penjaga. Yang dulu diberi sesaji agar desa subur. Tapi manusia tamak. Mereka minta lebih. Dan lupa membayar janji. Suara angin tiba-tiba berdesir lewat celah atap. Beberapa daun kelapa masuk dan berterbangan di ruangan, seolah menari di udara. Bu Wanti menatap Rani tajam. Sekarang roh itu terbangun lagi, dan kau anak surya. Darahmu menarik mereka. Rani tertegun. Kenapa saya? Karena ayahmu adalah penjaga terakhir yang melanggar sumpah. Kau membawa sisa ikatan yang dulu dia tolak. Henning. Hanya terdengar suara napas berat mereka bertiga. Lalu tanpa menunggu jawaban, Bu Wanti melangkah mundur dan berkata, "Pergilah sebelum malam datang, karena malam ini bayangan mereka akan keluar dari tanah." Perkataannya membuat Rani merinding. Ia dan Budi akhirnya keluar dari gubuk itu tanpa banyak bicara. Saat menoleh ke belakang, gubuk itu tampak lebih gelap, seperti ditelan bayangan pohon kelapa malamnya. Rani kembali ke rumah. Ia menyalakan lampu kamar dan mulai menata foto-foto serta catatan hasil wawancaranya di meja. Semuanya tampak berantakan tapi penting. Ia menulis, ada sesuatu yang lebih besar dari pembunuhan. Ini ritual yang belum selesai. Bu Wanti tahu sesuatu, tapi takut bicara. Ia kemudian melihat daftar warga yang sudah ia wawancarai minggu ini. 7 orang. Namun yang membuatnya menggigil adalah kenyataan bahwa 2 dari mereka tidak terlihat lagi sejak kemarin. Rumahnya kosong. Keluarganya bilang mereka pergi keluar kota tanpa pamit. Tapi warga tahu mereka tidak pernah meninggalkan desa. Sambil menatap daftar itu, ibunya tiba-tiba berteriak dari kamar. Rani berlari masuk. Sang ibu duduk di tempat tidur. Matanya tertutup, wajahnya pucat. Bibirnya bergetar seperti sedang membaca sesuatu. "Bu, ibu kenapa?" Tapi ibunya tak menjawab. Suaranya berubah serak, berat dan dingin. "Warto, Darmo, Sulastri, Wagiman 678. Belum lengkap, Rani terpaku. Itu nama-nama yang ada dalam daftar surat ayahnya. Ibu. Ia mengguncang bahu ibunya, tapi sang ibu terus bergumam. Jagapati, pecah,
darah penjaga belum dibayar. Tiba-tiba mata ibunya terbuka, tapi bola matanya seluruhnya hitam. Rani menjerit, mundur beberapa langkah. Dalam hitungan detik sang ibu ambruk ke bantal. Napasnya kembali normal seolah tak terjadi apa-apa. Rani menangis menggenggam tangan ibunya, tapi saat menunduk, ia melihat lumpur basah di ujung kaki ibunya. Seolah sang ibu baru saja berjalan di kebun. Padahal sepanjang hari, ia tak pernah keluar rumah. Rani menatap kalung batu hitam di dadanya yang kini terasa panas. Hampir membakar kulit, ia sadar. Peringatan Bu Wanti bukan sekadar kata-kata. Bayangan itu benar-benar hidup di balik kelapa. Dan malam ini seolah menjawab bisikan tanah, satu persatu lampu rumah warga mulai padam. Di luar, angin berputar seperti berbisik. Membawa suara yang samar tapi jelas, lingkaran akan utuh. Darah akan kembali. Angin malam masih berputar di luar, membawa bisikan-bisikan samar yang membuat Rani tidak bisa tidur. Kalung batu hitam di lehernya masih terasa hangat. Berdenyut perlahan seperti jantung kedua yang tak bisa ia lepaskan. Di luar jendela, cahaya bulan merayap di antara batang-batang kelapa yang menjulang seperti bayangan raksasa. Desa Sumberjati benar-benar terasa hidup, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih tua, lebih gelap. Suara terakhir yang ia dengar sebelum semua lampu rumah warga padam masih terngiang jelas di kepalanya. Lingkaran akan utuh, darah akan kembali. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia tahu, waktunya semakin sedikit sebelum rahasia yang terkubur mulai bangkit sendiri. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Rani duduk di meja dengan mata sembab, menatap surat peninggalan ayahnya yang kini mulai robek di ujungnya. Di sebelahnya catatan dan foto-foto dari kebun kelapa berserakan. Ia bertekad, hari ini ia akan mencari kebenaran sampai akhir. Apapun yang terjadi, ia memutuskan menemui Pak Lurah Seno, pejabat desa yang kini mengurus proses penjualan lahan kebun kelapa kepada pihak pemerintah. Rani berjalan ke kantor desa dengan langkah cepat. Meskipun setiap langkah di jalan setapak terasa berat, seperti tanah menahan pergerakannya, Pak Lurah tampak gugup saat melihatnya datang. "Rani, kamu datang pagi-pagi, benar, ada apa?" "Saya mau tanya soal tanah kebun kelapa itu, Pak. Saya dengar pemerintah mau beli untuk dijadikan lahan produksi minyak." Pak Lurah menghela napas. "Ya, sudah disetujui. Lahan itu tidak digunakan lagi. Jadi lebih baik dimanfaatkan. Tapi lahan itu bukan sembarang tanah." "Pak," suara Rani meninggi, "di sana ditemukan 46 kerangka manusia. Dan saya tentu mereka bukan korban pembunuhan biasa. Mereka dikorbankan." Wajah Pak Lurah memucat. "Kamu dengar dari siapa?" "Dari surat peninggalan ayah saya, dari Bu Wanti. Dari semua hal yang kalian sembunyikan." Lelaki itu berdiri, menutup pintu kantornya. Ia berbicara dengan suara bergetar. "Rani, yang kamu sentuh itu sejarah yang tidak boleh dibuka. Dulu, 30 tahun lalu, desa ini hampir mati. Apa maksud Bapak?" "Penyakit, wabah aneh yang membunuh puluhan orang setiap minggu. Tidak ada sopan dari cewek pertolongan, tanah jadi busuk, air sumur berbau amis, dan anak-anak lahir cacat. Waktu itu orang-orang sudah pasrah, sampai datang Pak Karyo." Nama itu membuat jantung Rani berdegup lebih cepat. "Apa hubungannya dengan ayah saya?" Pak Lurah menatapnya lama. "Ayahmu adalah tangan kanan Karyo." Hening dunia seolah berhenti berputar. "Dia membantu melakukan ritual itu." Lanjutnya, "Ritual penolak wabah." Karyo bilang, "Ada roh penjaga tanah yang bisa disenangkan dengan persembahan." Mereka memilih 46 orang yang sakit, yang dianggap tak berguna, yang tak punya keluarga. Semuanya dikorbankan di bawah pohon kelapa. Rani menutup mulutnya. "Martinya panah, Semada mulai menetes warida." "Ayahku tidak mungkin, tapi itu kenyataannya." "Nak," suara Pak Lurah bergetar. "Ritual itu berhasil. Setelah malam itu, wabah lenyap, desa kembali subur. Tapi harga yang dibayar terlalu besar." Rani menggeleng keras. "Kelapa itu kenapa mereka ditemukan sekarang?" "Karena perjanjian itu dilanggar," jawab Pak Lurah lirih. "Tanah tempat mereka dikubur tidak boleh disentuh, tidak boleh dijual. Tapi pemerintah memaksa mengambilnya. Mungkin roh-roh itu marah." Rani keluar dari kantor dengan langkah gontai. Pandangannya kabur oleh air mata. Selama ini ia mengira ayahnya pahlawan yang menjaga desa. Tapi ternyata ayahnya adalah bagian dari ritual pengorbanan berdarah itu. Orang yang mengunci roh 46 jiwa di dalam tanah. Ia berjalan tanpa arah, sampai akhirnya tiba di kebun kelapa. Angin berembus lembut, tapi udara terasa dingin menusuk. Di antara batang-batang kelapa, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangan manusia, berdiri tanpa suara,
Hanya siluet hitam di bawah sinar matahari yang redup. Rani melangkah pelan. Bayangan-bayangan itu tetap diam, seolah memperhatikannya, tapi setiap kali ia berkedip, jumlahnya bertambah, 2, 5, 10. Hingga seluruh kebun terasa penuh oleh sosok hitam tanpa wajah. Ia mundur perlahan lalu berlari ke arah rumah. Saat tiba, ibunya sedang duduk di ruang tamu dengan wajah kosong. Bibirnya bergerak pelan, menggumamkan nama-nama yang sama seperti malam sebelumnya. Warto, Sulastri, Wagiman, ke-40, ke-5, ke-46. Rani berlutut di depannya, mengguncang bahunya. "Bu, hentikan. Ini aku, Rani." Namun ibunya terus bicara dengan suara yang bukan miliknya. "Kami diserahkan, kami dikubur. Tapi mereka menjual tanah kami." Rani membeku, air matanya jatuh tapi suaranya tercekat. "Bu Araya, apakah ini benar?" Ibunya tiba-tiba berhenti bicara. Matanya terbuka perlahan. Kali ini bening dan jernih, seperti baru terbangun dari tidur panjang. Ia menatap Rani dengan lembut. "Ayahmu tidak punya pilihan, nah. Kalau tidak, seluruh desa akan mati. Tapi aku tahu, dia menyesal sampai akhir hayatnya." Suasana hening. Rani menangis dalam diam, menggenggam tangan ibunya erat. "Ayahmu menanam mereka dengan doa," lanjut ibunya lirih. "Mereka dijadikan penjaga abadi. Tapi sekarang, penjaga itu bangkit karena manusia melanggar janji." Di luar, suara gonggongan anjing terdengar keras. Budi berlari masuk dengan wajah panik. "Rani, kau harus lihat ini." Mereka berlari keluar. Dari kejauhan di tepi kebun kelapa, terlihat tanah bergerak seperti berdenyut hidup. Lubang-lubang kecil mulai muncul di antara akar-akar. Dari dalamnya keluar uap putih pekat berbau tanah dan darah. Polisi yang berjaga tampak kebingungan. Salah satu dari mereka berteriak, "Tanahnya bergerak! Mundur semua!" Namun belum sempat mereka mundur jauh, sesuatu menyembul dari tanah. Tangan manusia, pucat dan kaku, meraih udara seperti mencari pertolongan. Lalu satu lagi dan satu lagi, jeritan menggema di seluruh desa. Rani menatap pemandangan itu dengan tubuh gemetar. Ia tahu, ini bukan sekadar fenomena alam. Ini kebangkitan dari mereka yang dulu dijanjikan akan tenang selamanya. Budi memegang lengannya, menariknya menjauh. "Kita harus pergi." Tapi Rani hanya berbisik. Matanya masih menatap tanah yang berdenyut itu. Tidak kebut, mereka tidak ingin keluar, mereka ingin didengar. Malam pun turun cepat, menelan cahaya sore yang pucat. Di kejauhan, terlihat sosok Pak Karyo, berdiri di batas kebun dengan pakaian ritual kuno, memegang tongkat kayu hitam. Api kecil menyala di ujungnya, dan dia menatap lurus ke arah tanah yang berguncang. Rani berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Jadi benar, semua ini dimulai karena janji yang diingkari. Dan sekarang, mereka datang menagihnya. Tanah bergetar semakin kuat. Dari dalam bumi terdengar suara gemuruh yang menyerupai rintihan. Sumberjati bukan lagi desa yang tenang. Ia telah menjadi kuburan yang hidup. Tempat kebenaran lama perlahan keluar dari tanah, bersama roh-roh yang pernah dikorbankan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak 30 tahun lalu, lingkaran di kebun kelapa kembali menyala merah. Udara berubah pekat, seperti ada sesuatu yang menekan dada siapapun yang bernafas. Angin yang biasanya membawa aroma kelapa kini berbau busuk, campuran tanah basah dan darah tua. Sejak malam itu pula, tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah setelah maghrib. Mereka tahu sesuatu yang dulu terkubur kini sedang berjalan di antara mereka. Keesokan paginya, ayam-ayam berjatuhan di kandang. Leher mereka terpelintir aneh, mata terbuka lebar menatap kosong. Beberapa ekor kambing ditemukan mati di pinggir sungai kecil dengan kulit membiru, seperti habis dicekik makhluk tak kasat mata. "Ini bukan penyakit biasa," kata Budi lirih saat membantu mengubur hewan-hewan itu. Rani hanya menatap tanpa suara. Pandangannya kosong ke arah kebun kelapa yang kini dijaga garis polisi tapi tak lagi disentuh siapapun. Dari kejauhan ia bisa mendengar suara samar dari dalam tanah. Tok, 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 seperti seseorang sedang mengetuk dari bawah bumi. Malam bersyusnya suara itu terdengar lebih jelas, tidak hanya dari kebun, tapi dari seluruh penjuru desa. Setiap rumah mendengarnya. Ketukan 3 kali, lalu diam, kemudian 3 kali lagi. Warga ketakutan, ada yang berlari ke masjid, ada yang menutup jendela dengan papan kayu. Namun ketukan itu tetap terdengar, menembus dinding dan doa. Keesokan harinya, tragedi lebih besar terjadi. Pak Lurah Seno ditemukan tak bernyawa di ruang kerjanya. Tubuhnya membiru, matanya membulat seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Polisi mencatatnya sebagai serangan jantung, tapi semua warga tahu itu bukan sebabnya.
Tubuhnya tampak seperti kehabisan udara, bibirnya kehitaman, dan di lantai dekat kakinya ada bekas tanah basah berbentuk tapak tangan. Rani nyaris tidak tidur selama 2 malam. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia mendengar bisikan dari luar jendela. Suara-suara memanggil namanya perlahan. Rani. Buka pintunya, Rani. Oh, ia tahu itu bukan manusia Budi yang tinggal di rumahnya untuk berjaga. Ikut menyadari ada yang tidak beres saat mereka memeriksa rekaman kamera dari sekitar kebun. Layar laptop tiba-tiba berkedip, gambar menjadi hitam. Lalu muncul wajah samar dengan mata kosong menatap langsung ke kamera. Lalu layar pecah, semua file hilang. Tidak mungkin. Aku baru saja menyimpannya di folder terpisah. Teriak Budi panik, namun Rani tahu. Ini bukan karena virus komputer. Bukan teknis, Bud. Ujarnya pelan. Mereka tidak mau kebenaran ini keluar. Sejak hari itu, Rani mulai melihat perubahan pada wajah-wajah warga. Mereka tampak pucat, bibir kehitaman, mata cekung. Beberapa bahkan mulai berbicara sendiri. Anak-anak menangis setiap malam, mengatakan mereka melihat bayangan berjalan di kebun dan di depan rumah. Sumberjati benar-benar seperti sedang perlahan mati. Bukan hanya fisik, tapi jiwanya. Air sumur mulai menghitam. Saat Budi mencoba menimba air untuk minum, aroma busuk menyengat keluar. Saat air disiramkan ke tanah, muncul gelembung-gelembung kecil seperti tanah mendidih. Ini bukan air biasa, kata Rani dengan nada gemetar. Ini tanda bahwa tanah menolak kita sore itu. 3 warga ditemukan tewas di jalan menuju kebun. Tubuh mereka kaku, membiru seperti kehabisan napas. Anehnya, di sekitar tubuh-tubuh itu, tanahnya lembab seperti baru disiram air. Padahal hari itu tidak turun hujan. Polisi mencoba menenangkan warga, tapi rasa takut telah menelan desa. Orang-orang mulai mengungsi ke desa sebelah, tapi beberapa hari Matia pernah sampai. Mobil mereka ditemukan kosong di jalan setapak. Mesin masih menyala, pintu terbuka, tapi tanpa jejak siapapun di dalamnya. Rani menatap berita di televisi lokal yang menayangkan liputan singkat tentang desa misterius di Banyumas yang terisolasi akibat fenomena aneh. Namun berita itu hanya tayang sebentar, lalu hilang begitu saja. Keesokan harinya, tautan beritanya sudah dihapus dari internet. Semuanya terasa seperti ada tangan besar yang menghapus kebenaran dari dunia luar. Dalam keputusasaan, Rani akhirnya memutuskan menemui Bu Wanti, dukun tua yang dulu memperingatkannya agar tidak menggali masa lalu. Malam itu ia pergi bersama Budi, membawa senter dan catatan kecil. Rumah Bu Wanti berada di pinggir desa, di dekat hutan kecil yang kini dipenuhi kabut tebal. Pohon-pohon tampak bergetar pelan seolah berbisik. Sesampainya di sana, pintu rumah Bu Wanti sudah terbuka sedikit, dan di dalamnya hanya ada cahaya redup dari pelita minyak. Masuklah, Rani. Suara serak itu terdengar dari dalam. Seolah Bu Wanti sudah tahu kedatangannya, Rani melangkah perlahan. Wajah Bu Wanti tampak lebih tua dari terakhir ia lihat. Kulitnya pucat, matanya cekung tapi sorotnya masih tajam. Di hadapannya, ada mangkuk tanah liat berisi air hitam yang berputar sendiri. Desa ini sudah melewati batas, ucap Bu Wanti lirih. Roh penjaga tidak lagi bisa ditenangkan, janji telah diingkari, dan tanah menuntut darah baru. Darah baru? Budi menatapnya dengan bingung. Bu Wanti menatap Rani. Ya, karena yang melanggar perjanjian bukan orang luar, tapi keturunan mereka yang dulu membuat perjanjian itu. Rani membeku. Maksudmu, aku? Terahayamu ada dalam dirimu, dan tanah itu tahu. Rani mundur, wajahnya pucat. Tidak, aku tidak melakukan apapun. Tapi darah tidak peduli pada niat. Nak, jawab Bu Wanti pelan. Yang mereka kenali hanyalah ikatan. Rani terdiam. Suara ketukan dari tanah tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini di bawah lantai rumah Bu Wanti sendiri. Tok, 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 pelita di ruangan itu bergetar. Bayangan di dinding bergoyang seperti menari. Bu Wanti segera mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke lantai. Membaca mantra pelan-pelan. Tapi suaranya gemetar. Mereka sudah terlalu kuat. Dah terlalu lama menunggu. Aku tidak bisa menahan mereka lebih lama. Rani menggenggam tangan Budi. Gusti, tolong aku, apa yang harus aku lakukan? Bu Wanti menatapnya dalam-dalam. Temukan lingkaran kedua, Rani. Yang pertama hanya kuburan, tapi yang kedua adalah pintu. Pintu kemana? Ke tempat roh-roh itu dikurung. Kalau pintu itu terbuka, bukan hanya desa ini yang mati, seluruh daerah ini akan tenggelam dalam amarah mereka. Suara dari bawah tanah makin keras. Lantai rumah berguncang, mangkuk air hitam terjatuh dan pecah. Dari retakannya, uap hitam tipis keluar.
menyebar seperti kabut. Cepat keluar! Teriak Bu Wanti. Rani dan Budi berlari keluar rumah tepat saat lantai bagian tengah ambruk. Di dalam tanah, muncul tangan pucat yang berusaha meraih udara. Rani menatap pemandangan itu dengan ngeri. Sementara suara jeritan samar menggema dari dalam bumi, di langit, bulan tampak tertutup awan hitam tebal. Udara menjadi dingin menggigit. Dari kejauhan, suara gonggongan anjing berubah menjadi lolongan panjang yang memilukan. Rani tahu malam itu satu hal. Desa Sumberjati sedang sekarat. Sezen sental pasai manabiti darahnya sendiri menjadi bagian dari sebabnya. Desa Sumberjati sedang sekarat, dan darah Rani adalah bagian dari sebabnya. Itulah kenyataan yang terus bergema di kepalanya sepanjang hari. Kata-kata Bu Wanti berputar-putar dalam pikirannya, menggetarkan dada dengan rasa bersalah yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Sore itu, langit mulai berubah warna. Mendung pekat menutup matahari. Udara menjadi berat, membawa aroma tanah basah dan kelapa busuk. Dan di kejauhan dari arah kebun kelapa yang terkutuk itu, terdengar suara gemuruh rendah seperti napas bumi yang tertahan. Bu Wanti datang ke rumahnya dengan langkah tertatih. Rambutnya basah kuyup, wajahnya pucat seperti abu. "Rani," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. "Malam ini malam keempat pernah, malam keempat pernah?" Tanya Rani cepat. "Ya," jawab Bu Wanti sambil menatap lurus ke arah kebun di kejauhan. 46 malam sejak penggalian pertama. Malam ini, mereka akan bangkit. Para korban menuntut darah pengganti. Rani terdiam. Hujan mulai turun deras, menimpa atap rumah seperti ribuan jari mengetuk-ngetuk. Budi masuk dengan jaket basah, memegang senter dan seikat dupa. "Bu Wanti, kalau benar mereka akan datang, apa yang bisa kita lakukan?" "Kita tidak bisa menghentikan mereka," jawab Bu Wanti dengan mata sayu. Tapi itu bisa mencoba menutup kembali pintu yang dibuka. Ia menatap Rani tajam. "Kau harus ikut, darahmu yang membuka jalan. Darahmu juga yang harus menutupnya." Malam itu di tengah badai dan petir yang menyambar-nyambar, mereka berjalan menuju kebun kelapa. 6 orang ikut bersama mereka. Budi, Bu Wanti, 2 pemuda desa yang masih berani, dan 2 ibu tua yang dikenal sebagai penjaga doa. Setiap orang membawa lilin dalam wadah logam, cahaya kecil yang menantang kegelapan yang kian menelan dunia. Ketika mereka sampai di kebun, tanah di sana sudah berubah menjadi lumpur hitam. Angin berputar kencang, daun kelapa bergesekan seperti bisikan 100 lidah. Di tengah kebun, bekas galian yang dulu menampakkan 46 jasad kini menganga lebar seperti mulut raksasa, dan dari dalamnya keluar bau busuk yang menusuk sampai ke dada. Bu Wanti menancapkan tongkat bambu ke tanah dan mulai berdoa dengan suara serak. Kata-katanya bercampur dengan gemuruh hujan dan dentuman petir. Rani berdiri di sisi lubang, memegang selembar kain putih berlumur tanah yang diambil dari rumah ayahnya. Konon sisa kain dari ritual lama. "Bacakan namanya," kata Bu Wanti. Rani membuka kertas lusuh yang dibawanya. Membaca satu persatu nama korban yang pernah tercatat dalam surat tua ayahnya. Suaranya gemetar. Warti, Sumarno, Okarto Aro Siti Aminah. Angin berputar makin kencang setiap kali satu nama disebut. Tanah di sekitar lubang bergetar. Das air hujan seperti mendidih di atasnya. Tiba-tiba, salah satu pemuda yang ikut membaca doa berhenti. Tubuhnya menegang, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. "Kenapa kalian memanggil kami?" Suara itu menggelegar dari dalam dirinya, membuat semua orang mundur ketakutan. "Kalian sudah mengambil nyawa kami. Kenapa kalian ingin bicara lagi?" Bu Wanti mencoba menenangkan, tapi pemuda itu mendadak bangkit, matanya putih semua. Ia menatap ke arah Rani dan tertawa pelan. Anak sang penjaga akhirnya datang juga, pergi darinya. Teriak Budi sambil menarik Rani ke belakang, tapi tanah di bawah mereka tiba-tiba retak, mengeluarkan uap hitam yang panas. Suara-suara lain mulai muncul dari dalam lubang, rintihan, tangisan dan jeritan yang bercampur menjadi satu. Lalu sesuatu bergerak dari dalam tanah. Pertama tangan-tangan pucat, lalu tubuh-tubuh hitam penuh lumpur mulai merangkak keluar. Mata mereka kosong tapi menyala putih di tengah gelap malam. Salah satu arwah itu merangkak mendekati Rani. Wajahnya sudah hancur, tapi Rani bisa mengenalinya. Itu wajah ayahnya. Rani membeku. "Ayah!" Suaranya bergetar. Makhluk itu berhenti beberapa langkah di depannya. Tubuhnya gemetar. Dari mulutnya keluar suara lirih yang seolah berasal dari kedalaman bumi. "Pergilah nak, jangan tinggal di sini. Tanah ini sudah tidak bisa memaafkan siapapun." Air mata Rani jatuh bercampur hujan. "Aku tidak bisa pergi ya."
Aku harus menebus apa yang telah ayah dan mereka lakukan. Arwah ayahnya menggeleng lambat, wajahnya berubah sedih. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi dulu. Kami melakukannya untuk menyelamatkan desa. Tapi sekarang mereka bukan lagi manusia. Bukan juga roh, mereka haus darah. Mereka tidak menggantikan tempat mereka di dunia. Bu Wanti berteriak dari kejauhan, "Rani, jangan bicara dengan mereka terlalu lama. Bacakan mantra terakhir." Rani menggigit bibirnya, lalu mengangkat kain putih dan membaca kalimat yang telah diajarkan Bu Wanti. Suaranya bergetar tapi mantap. "Tanah kelapa, tanah darah, kembalilah tenang. Tutup matamu, hentikan tangisanmu. Kami menebus dengan doa, bukan dengan darah." Petir menyambar pohon kelapa di belakang mereka, membuat kobaran api kecil menyala di antara batang-batang basah. Cahaya itu menyoroti wajah para arwah yang makin banyak muncul. Mengelilingi mereka dalam lingkaran rapi, 46 sosok basah tanah, berdiri diam tanpa suara. Satu persatu peserta ritual mulai kesurupan. Para ibu tua berteriak-teriak dalam bahasa yang tak dimengerti. Sementara Budi berusaha menahan tubuh mereka agar tidak masuk ke dalam lubang. Tanah terus bergetar, udara berdenyut seperti jantung raksasa. Rani tahu jika pintu itu tidak segera ditutup, seluruh desa akan tenggelam dalam amarah para roh. Ia menatap ke arah arwah ayahnya sekali lagi. "Ayah, tolong bantu aku tahu. Hanya ayah yang bisa menghentikan ini." Arwah itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ia merentangkan tangan, menatap ke arah langit yang berpetir. "Kalau begitu, biarlah aku yang jadi darah pengganti." "Tidak," jerit Rani. Tapi sebelum ia bisa menahan, arwah ayahnya menjerumuskan dirinya ke dalam lubang yang masih terbuka. Tanah berguncang hebat, lalu cahaya putih keluar dari dalamnya, menyilaukan semua orang. Suara-suara tangisan mendadak berhenti. Arwah-arwah lain mulai memudar perlahan, seperti kasap terbawa angin. Hujan pun berhenti, dan hanya suara napas Rani yang terdengar di tengah keheningan itu. Ia terjatuh berlutut di tanah basah, memeluk kain putih yang kini berubah merah. Di sekelilingnya hanya tersisa kebun kelapa yang hancur, batang-batang pohon tumbang, dan bau lumpur bercampur darah. Budi menghampirinya, wajahnya penuh lumpur dan air mata. "Rani, sudah selesai." Rani menggeleng pelan. "Belum, Bud, ini baru awalnya. Arwah mungkin tenang malam ini, tapi tanah belum memaafkan kita." Petir terakhir menyambar di langit barat, menandai berakhirnya malam ke-46, malam ketika dosa masa lalu akhirnya menuntut balas, dan satu jiwa menebus 46 yang terpendam. Pagi datang tanpa suara, kabut tebal menyelimuti desa Sumberjati. Dari kejauhan suara ayam jantan pun tidak terdengar. Rani berjalan tersok keluar dari kebun dengan langkah gontai, ditemani Budi yang kini tampak pucat dan tak lagi bicara sepatah kata pun. Di belakang mereka, lubang besar yang tadi menjadi pusat ritual kini tertutup sebagian. Namun di tengahnya terbentuk cekungan besar, seolah tanah itu menelan segalanya dan menutup sendiri. Tidak ada jejak jasad, tidak ada tanda kehidupan, hanya aroma tanah lembab yang menyesakkan dada. Ketika mereka sampai di batas desa, Rani berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang. Pohon-pohon kelapa yang masih berdiri tampak seperti siluet hitam di tengah kabut putih. Angin bertiup pelan, membuat dedaunan bergoyang seolah melambaikan tangan perpisahan. Namun di antara desir angin itu Rani mendengar suara samar, lirih, nyaris seperti bisikan anak kecil yang memanggil namanya dari kejauhan. "Rani," ia menatap ke arah suara itu. Tapi detaknya ada siapa. Budi memegang bahunya pelan. "Sudah, jangan lihat ke belakang lagi." Rani mengangguk perlahan. Ia tahu, sebagian dari dirinya akan selalu tertinggal di tanah itu. Beberapa jauh kemudian tahu polisi dari kota datang. Mereka memasang garis kuning di sekitar kebun kelapa yang kini berubah menjadi kawah besar. Berita resmi mengatakan terjadi ledakan gas tanah akibat aktivitas penggalian liar. Tidak ada satupun yang menyebut tentang arwah, ritual, atau kebangkitan. Semua saksi yang selamat memberikan keterangan berbeda-beda. Sebagian bahkan tidak mengingat apapun. Bu Wanti ditemukan di pinggir kebun dalam keadaan tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit dengan kondisi mental terguncang. Sumberjati berubah menjadi desa mati. Banyak rumah dibiarkan kosong. Penghuninya pergi tanpa pamit. Hewan ternak dibiarkan berkeliaran. Dan sawah-sawah tak lagi ditanami. Orang-orang dari desa sebelah enggan mendekat. Mereka bilang, setiap malam di Sumberjati masih terdengar suara ketukan pelan dari dalam tanah. Dan kadang ada cahaya putih menari di antara batang-batang kelapa. Rani tinggal di rumah ibunya yang kini sunyi. Ibunya lebih banyak diam, duduk di kursi rotan sambil memandangi kebun di kejauhan. Wajahnya kosong tapi kadang tersenyum sendiri,
seolah melihat seseorang yang tak tampak oleh mata biasa. Dia sering datang. "Randis," katanya suatu pagi sambil menatap keluar jendela. "Siapa, Bu?" Ia merasa mau jawabnya lirih. Dia berdiri di bawah pohon kelapa itu. Tidak biarkannya menatap, Rani tak menjawab. Ia tahu ibunya tidak berbohong, tapi juga tahu itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Dalam diam, ia mulai menulis setiap malam. Di meja kayu kecil di dekat jendela, Rani mengetik kisah tentang apa yang terjadi di desa Sumberjati. Ia menulis semuanya dari penggalian pertama, surat tua ayahnya hingga malam ke-46. Jari-jarinya bergetar, tapi ia terus menulis. Itu satu-satunya cara baginya untuk menenangkan suara-suara yang masih bergema di kepalanya. Namun ketika laporan itu selesai dan ia mengirimkannya ke beberapa redaksi media di Jakarta, tak satu pun membalas. Beberapa hari kemudian, file laporannya hilang dari laptopnya, seperti terhapus begitu saja. Bahkan salinan di flash disk rusak, tidak bisa dibuka. Rani menatap layar kosong itu lama sekali. Mereka tidak mau kebenaran ini keluar, gumamnya. Hujan turun lagi malam itu. Ia duduk di depan jendela, memandangi kebun kelapa dari kejauhan. Kilat sesekali menyambar, menampakkan siluet batang-batang kelapa yang seolah bergoyang perlahan. Di sela suara hujan, terdengar kembali ketukan pelan dari tanah di luar rumah. "Tok, tok, tok." Rani menutup matanya. "Aku tahu kalian masih di sana," bisiknya pelan. "Aku tidak akan melupakan." Keesokan harinya ketika ia bangun, rambutnya tampak berbeda, sebagian berubah putih di sisi kanan. Meski ia masih muda, ibunya menatapnya lama, kemudian berbisik, "Tanah itu menandaimu, nak. Kau membawa setengah dari dunia mereka." Rani tidak menjawab. Ia hanya duduk di depan meja dan membuka buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menulis dengan tinta hitam, 46 jiwa dikorbankan demi kehidupan. Tapi kehidupan itu sendiri kini menjadi kutukan. Tanah tidak lupa, ia hanya menunggu untuk berbicara kembali. Hari-hari berlalu. Polisi perlahan meninggalkan desa, menyisakan garis kuning yang kini mulai pudar. Wartawan yang dulu berdatangan berhenti datang. Sumberjati perlahan menghilang dari peta berita, seolah desa itu tidak pernah ada. Namun malam-malam di sana masih sama. Angin dari kebun kelapa selalu membawa bau lembab yang aneh. Dan kadang ada cahaya redup menari di antara batang-batang pohon yang tersisa. Rani tidak lagi takut. Ia tahu semua itu bukan ancaman, tapi peringatan. Suatu malam dan ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding. Foto itu sudah tua, warnanya memudar, tapi senyum ayahnya masih jelas terlihat. "Ayah," bisiknya pelan, "aku menulis semuanya, tapi tak ada yang percaya." Ia menunduk, air matanya jatuh menimpa kertas yang terbuka di pangkuannya. "Mereka tidak pernah mati, kan ya?" Hening sejenak, hanya suara hujan di atap. Lalu tiba-tiba dari luar jendela terdengar desir angin yang aneh, pelan, berirama seperti napas dari dalam tanah. Tirai di jendela bergerak sedikit, dan di antara cahaya petir yang menyambar, Rani melihat sekilas bayangan seseorang berdiri di bawah pohon kelapa di kejauhan. Ia menatap lama, mencoba memastikan, tapi ketika petir berikutnya menyambar, bayangan itu sudah hilang. Rani menutup matanya, tersenyum tipis lalu berbisik kepada dirinya sendiri. Kata-kata yang hanya ia dan tanah Sumberjati yang tahu artinya. Mereka tidak pernah mati. Mereka hanya menunggu saatnya untuk didengar kembali. Dan pada saat itu juga, dari dalam tanah terdengar tok, tok, tok. Pelan, seperti jawaban dari kedalaman bumi. Angin berhembus, membawa aroma kelapa yang busuk namun menenangkan. Lampu di rumah Rani bergetar pelan, lalu padam, meninggalkan kegelapan yang sunyi. Dan di tengah sunyi itu dunia seolah menahan napas, menunggu sesuatu yang belum selesai.